Nama saya Servasius Senggalam, SPD, mengajar di SD Ilujuk, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekarang menjadi mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Pada pagi hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya melakukan praktek ujian kinerja dengan materi sumber energi. Mari kita saksikan bersama proses pembelajaran saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik. Bagaimana keadaan anak-anak hari pada pagi ini? Baik. Baik. Sehat? Sehat. Masih segar? Sekali. Ya. Kalau masih segar, sekarang saya periksa dulu ini kebersihan. Yang tugas membersihkan kelas ini kelompok mana? Ada sebagian bersih, ada bagian-bagian yang masih kotor. Berarti masih belum maksimal kerja dari petugas kebersihan. Baik, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi ini, kita awali dengan doa. Saya minta satu dari siswa memimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan sekarang kami dalam belajar, sertailah kami dalam belajar, semoga apa yang kami belajar dapat bermanfaat. Yang perlu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Ya, terima kasih kepada peserta yang sudah membawa kita dalam doa. Kita lanjut pelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita berbicara tentang sumber energi. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau tanya dulu, apa itu energi? Kata lain dari energi. Energi sama dengan apa? Ya, itu pengertian dari sumber energi. Yang Bapak tanyakan kata lain, maksudnya energi sama dengan tenaga. Tahu tenaga? Dari mana kita dapat tenaga? Kita manusia. Sampai kamu dari rumah bisa jalan ke sekolah, itu kan ada tenaga. Dari mana tenaganya datang? Dari makan. Ya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya supaya anak-anak lebih mudah mengetahui atau memahami tentang sumber energi, kita akan melihat langsung bagaimana pengertian dari energi dan beberapa jenis energi. Tadi waktu Bapak tanya pertama, sudah ada yang menjawab itu pengertian dari energi. Coba, siapa yang bisa menjawab lebih jelas? Yang bisa jawab lebih jelas. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Ya, berarti apa saja yang mempunyai tenaga atau energi
bisa menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Ya, salah satu jenis sumber energi yang paling besar itu apa? Ya, apa? Panas bumi. Yang lain? Sumber energi yang paling besar. Hanya angin. Angin. Yang lain lagi? Ya ini. Air. Apa lagi? Matahari. Ya, jenis energi itu banyak, tapi satu sumber energi yang paling besar yaitu matahari. Tahu matahari? Tahu. Pernah lihat matahari? Pernah. Pernah rasakan sinar matahari? Pernah. Ya. Itu energi terbesar bagi dunia, bagi kita semua yang ada di muka bumi. Baik, itu anak-anak sudah mengetahui apa itu sumber energi, kemudian jenis-jenis energi. Maka sekarang kita akan mempelajari dari yang paling utama itu adalah sumber energi terbesar, yaitu apa tadi? Matahari. Untuk itu kita akan mempelajari lebih dalam tentang matahari. Nah, sekarang kita akan keluar dari ruangan menuju ke halaman di depan sekolah. Kita mengamati matahari. Kita melihat matahari. Sekarang kita keluar ruangan. Jangan berpasrah pada kemampuan sendiri. Ya, kolaborasi sekarang. Semula kita akan terlihat. Lihat matahari. Kemudian apa yang Anda rasakan berada di bawah sinar matahari? Kemudian tulis memang kalau ada matahari bagaimana rasanya? Tidak ada matahari rasanya bagaimana? Karena ini matahari bersinarnya cerah. Perhatikan baik-baik. Ya, cukup. Bantu kita untuk mengamati cukup. Kita kembali ke dalam ruangan. Ya, tadi anak-anak sudah mengamati secara langsung sumber energi terbesar, yaitu matahari. Bapak tanyakan, bentuk matahari itu bentuknya bulat. Apa yang Anda rasakan ketika berada di bawah sinar matahari? Panas. Sekarang, panas matahari itu berfungsi untuk apa? Mengeringkan pakaian. Yang lain? Ya. Untuk keringat. Yang lain? Bisa menghasilkan energi listrik dari matahari. Bisa tidak? Pernah lihat? Dari mana? Matahari itu bisa menghasilkan listrik dari mana? Dari panasnya. Masuk ke mana sampai ada listrik? Ya? Masuk ke modul. Dari modul harusnya disimpan pada aki. Dari aki baru ke lampu. Maka menghasilkan terang. Maka itu salah satu manfaat sumber energi matahari, yaitu untuk energi listrik. Jadi bukan hanya untuk kasih kering pakaian atau mau kasih keringat,
Masih banyak energi matahari itu. Bisa membuat air itu kering. Coba Anda bayangkan kalau musim kemarau. Pernah lihat tidak? Air kering atau tidak? Kering. Itu karena panas matahari. Baik. Itu tadi sumber energi terbesar. Berikut selain matahari itu apa? Jenis energi yang lain. Air. Ya, kita lihat dari air. Pernah lihat air? Ya, manfaat air itu untuk apa? Mandi. Mencuci pakaian. Apa lagi? Mandi, minum, cuci, apa lagi? Dingin. Hah? Ya, rasanya air Dingin. dingin. Tapi ada air panas ya toh? Ya, ada yang air panas alami dan ada yang dimasak. Kalau dimasak rasanya panas. Ya, selain untuk minum, cuci, untuk apa lagi air? Masak. Ya, masak, apa lagi? Untuk apa lagi air? Irigasi. Pengairan di sawah. Ada sawah tidak kamu punya orang tua? Ada. Sebelum tanam, sawah itu mau hidup dengan apa? Selain itu untuk apa lagi air? Ya. Air yang banyak dan deras akan menghasilkan energi listrik yang besar. Ya. Air juga bisa menghasilkan energi listrik. Jadi bukan hanya matahari. Tadi matahari lewat modul. Harusnya masuk ke aki, baru ke lampu. Sekarang air juga bisa menghasilkan listrik. Itu sekarang ada yang namanya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kita di sini tidak ada. Nanti anak-anak akan cari sendiri di mana yang namanya PLTA. Sarana transportasi. Tahu kata transportasi? Tahu? Transportasi itu maksudnya bantu Anda jalan dari Nunjuk, misalnya pergi ke Kupang. Dari Nunjuk ini pergi ke Kalimantan. Itu kan menggunakan alat transportasi. Transportasi itu ada yang lewat di udara, kemudian lewat di darat, dan di air. Kalau di udara menggunakan apa? Kapal. Kalau di darat? Mobil. Di darat dengan? Mobil, motor, kereta, dan lain-lain. Kalau di air? Kapal. Sampan. Ya, perahu. Itu. Ya, kita lanjut yang berikut. Dari sistem matahari, air, kemudian apa? Angin. Pernah lihat angin? Bagaimana kamu melihat angin? Bagaimana yang kamu lihat angin? Itu manfaatnya. Yang Bapak tanya dulu, pernah tidak kamu lihat angin? Pernah ya. Bagaimana yang kamu lihat angin itu bentuknya seperti apa? Ya. Goyang-goyang kayu. Goyang-goyang kayu. Yang lain? Yang lain? Ya. Membuat sejuk. Jadi angin itu kita tidak bisa lihat. Kita hanya bisa merasakan. Yang kita lihat daun itu goyang. Oh, kita ada angin. Ketika kita duduk atau berdiri rasa dingin, berarti ada angin. Jadi angin itu bisa lihat, beda dengan matahari, dengan air. Kita
tapi hanya bisa dirasakan. Hal? Siapa? Ya. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Ya. Segala sesuatu yang menghasilkan energi. Baik, untuk lebih jelas supaya anak-anak tidak merasa bosan, maka kita sama-sama nyanyi dulu satu lagu. Mau tidak menyanyi? Mau. Silakan semua berdiri. Selanjutnya satu dari anak-anak bisa memimpin lagu. Ya, satu. Supaya kita sama-sama bernyanyi. Ya. Mari, mari berbisik-bisik 1, 2, 3. Mari, mari berbisik-bisik di segala bidang rasa. Bisik-bisik, bisik-bisik Pancasila. Ya, tepuk tangan untuk kelas yang telah membimbing kita. Baik, silakan duduk. Baik, mari kita saksikan bersama video tentang super energi. Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan ini, video yang akan kita bahas adalah macam-macam sumber energi. Selamat belajar dan terus semangat. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi berasal dari bermacam-macam sumber. Di antaranya adalah matahari, angin, air, minyak bumi dan gas, baterai atau listrik. Mari kita bahas satu persatu ya sumber-sumber energi tersebut. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi panas yang sangat penting. Semua makhluk hidup akan mati matahari. 1. Menghangatkan bumi dan makhluk hidup di bumi. 2. Energi panas matahari membuat udara dan air di bumi bersirkulasi. 3. Sebagai penerangan pada siang hari sehingga dapat menghemat energi listrik. 4. Panas matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. 5. Berjemur di bawah sinar matahari secara teratur membantu tubuh mendapatkan vitamin D yang cukup. Berikutnya, energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berembus di permukaan bumi. Angin muncul akibat adanya perbedaan temperatur dan tekanan udara dari satu tempat ke tempat lainnya. Energi lain yaitu 1. Menggerakkan kincir angin dan turbin angin sehingga dapat menghasilkan listrik. 2. Mendorong perahu layar agar dapat berjalan. 3. Membantu proses pengeringan pakaian. Selanjutnya, energi air. Berikut manfaat energi air. 1. Sebagai pembangkit listrik tenaga air. 2. Penggerak turbin yang menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. 3. Untuk keperluan transportasi. 4. Untuk keperluan irigasi atau pengairan pada pertanian.
5. Sebagai tempat usaha perikanan. 6. Sebagai tempat pariwisata. 1. Sebagai bahan bakar untuk memasak. 2. Sumber bahan bakar alat transportasi. 3. Bahan pembuatan atau sintesis senyawa dalam produk cat, kosmetik, plastik, karet, deterjen, dan lain sebagainya. 4. Sebagai pelumas atau poli dalam berbagai mesin kendaraan. 5. Bahan membuat lilin untuk pembuatan batik, pelapis kertas untuk makanan, dan lain sebagainya. 6. Bahan bakar. Baik, sekarang Bapak akan membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok. Nah, jumlah kelas 3 ini ada 12. Dibagi 3 kelompok, maka satu kelompok mendapat 4 orang. Bagian depannya ditulis nama kelompok, oke? Kemudian anggota kelompok ini 1, 2, 3, 4. Tulis namanya, nama kelompok. Ini juga ditulis nama kelompok, kemudian anggota kelompok 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk kerjanya pada bagian belakang. Ya. Lembar 8. Masing-masing kelompok itu mengisi lembar jawaban yang diberi titik-titik. Ya. Ini soalnya. Nomor 1 tulislah pengertian sumber energi. Maka jawab. Sumber energi adalah ditulis. Nanti yang lain tulis ini nama kelompoknya 1, 2, 3, 4. Sama-sama melihat tayangan slide tentang sumber energi. Sekarang diminta tulis yang kamu lihat tadi, yang kamu lihat di luar tambah dengan lihat pada tayangan atau video tadi. Karena kamu tulislah. Yang lain cari jawabannya, yang lain tulis. Ada tulis, ada cari jawaban sehingga cepat. Tulis manfaatnya apa?
Dimohon untuk kelompok mawar dengan anggrek mendengar laporan hasil kerja kelompok melatih. Kemudian setelah mereka mempresentasikan hasil kerjanya, sebentar akan diminta tanggapan dari kelompok yang belum melakukan presentasi. Ya, waktu saya persilakan untuk kelompok melatih. Teman-teman, kami akan melaporkan hasil kerja kelompok melatih. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Jenis-jenis sumber energi yang dapat diperbaharui yaitu panas bumi, angin, air, matahari. Manfaat dari masing-masing sumber energi di antaranya: A. 1. Mengeringkan pakaian. Manfaat matahari manfaat untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan seluruh dunia, membantu tanaman tumbuh, menghangat bumi dan makhluk hidup di bumi. B. Angin manfaatnya untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan alat air generator. Angin manfaatnya untuk menggerakkan kincir angin yang turbin. Air yang banyak dan keras akan menghasilkan energi listrik. D. Minyak bumi dan gas alam manfaatnya untuk membangkit listrik untuk memasang rumah dan bangunan. E. Energi baterai listrik manfaatnya untuk menerangkan seluruh bumi. Sekian. Ya, tepuk tangan untuk kelompok melatih. Baik, itu hasil kerja dari kelompok melatih. Bagaimana tanggapan dari kelompok mawar dan anggrek? Ya, dari kelompok anggrek bagus. Dari mawar bagus. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok melatih. Hasil kerja kelompok mawar Yang dapat diperbaharui yaitu energi matahari, energi air, energi angin, energi panas bumi. Manfaat dari masing-masing sumber energi di antaranya: matahari manfaatnya untuk bersinar terang, ringan, mengeringkan pakaian. Angin manfaatnya untuk menggerakkan kincir angin dan menyeram listrik. Sekian dan terima kasih pekerjaan kelompok. ya, tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Baik, sekarang diminta tanggapan dari kelompok mawar dan kelompok melatih terhadap hasil kerja kelompok anggrek. Bagaimana kelompok mawar? Sudah bagus. Sudah bagus. Dari kelompok melatih? Sudah bagus? Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok anggrek. Akhirnya dikumpul kembali. Nilai pada RKPD, anak-anak diminta kembali ke tempat duduk semula. Kerja diskusi kelompok
menggambarkan anak-anak sudah paham dengan materi yang Bapak ajarkan pada hari ini. Karena hasil diskusi kelompoknya nilainya di atas rata-rata. Berikut kita akan melihat kembali materi yang sudah kita bahas bersama tadi. Yang pertama tadi pengertian dari sumber energi, yaitu sumber energi adalah pertama energi. Ya, jadi segala sesuatu yang dapat menghasilkan sumber energi. Ya, baik secara langsung maupun secara konvensional. Yang kedua, kita melihat jenis-jenis sumber energi. Dari yang pertama tadi apa? Matahari, air, angin, panas bumi, minyak bumi dan gas alam. Kemudian baterai dan listrik. Itu jenis sumber energi. Yang berikut kita lihat manfaat dari matahari tadi ada banyak. Itu ada di LKPD tadi, manfaat dari masing-masing sumber energi. Dari matahari tadi sudah dijelaskan. Satu, untuk menghangatkan, mengeringkan pakaian, menghangatkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Itu dari matahari. Kemudian sumber energi listrik dari modul tadi. Kalau manfaat air untuk makan, minum, cuci dan lain-lain. Untuk apa lagi? Untuk listrik juga ada dari air. Untuk transportasi. Kemudian apa lagi? Pariwisata. Kenapa pariwisata itu ada di danau, di daerah Mese, kemudian air panas di solar. Itu contoh dari pariwisata dari air. Angin untuk apa? Untuk membantu mengeringkan pakaian. Jadi kalau tidak ada matahari, ketika yang ada matahari mendung, hanya ada angin, kita jemur pakaian itu tetap kering. Ya tidak? Ya. Kena angin. Selain itu apa lagi angin? Ya. Sejuk. Menyejukkan kita. Sedang panas-panas, begitu angin tiup terasa sejuk, segar. Kemudian manfaat dari apa lagi tadi? Minyak bumi dan gas alam. Itu yang paling banyak manfaatnya. Minyak itu untuk apa? Yang paling pertama itu untuk bahan bakar. Ada bensin, ada solar, ada minyak tanah, apa lagi? Itu hasil atau manfaat dari minyak bumi dan gas alam untuk aspal yang buat di jalan itu hasil dari pengolahan minyak bumi. Kemudian yang berikut baterai atau listrik. Listrik itu manfaatnya untuk apa? Yang paling pertama itu penerangan. Untuk apa lagi? Arus pada alat elektronik seperti HP, laptop dan lain-lain. Laptop atau segala macam itu namanya alat
Baik, sekarang anak-anak akan diberikan lembaran evaluasi. Pada bagian terakhir, Anda diberi kesempatan mengerjakan soal evaluasi. Kerja masing-masing. Ya, 5 menit waktu Anda menyelesaikan soal evaluasi. Evaluasi untuk pertemuan berikut kita akan membahas tentang sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Maka itu sekali pakai dia akan habis. Jadi itu untuk materi pada pertemuan berikut. Sedangkan materi kita hari ini tentang sumber energi yang dapat diperbaharui sampai di sini. Nanti soal evaluasi Bapak akan periksa sampai di rumah. Nilainya akan diinformasikan pada pertemuan berikutnya. Untuk itu, sebelum mengakhiri pelajaran kita, kenal pada awal pelajaran kita memulai dengan doa. Maka sekarang kita akhiri dengan doa. Dan kita satu dari siswa untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Engkau telah menjaga kami saat tadi. Jagalah kami saat kami dengan nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, amin. Silakan